dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan sebagian anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan orang-orang mukmin pada hari diadakan perhitungan hari kiamat. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah janji Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Benarlah Allah dan Rasul-Nya. Hal itu justru makin menambah keimanan dan keislaman mereka. Maha benar Allah yang Maha Agung. Quran Surah Ibrahim ayat 40 dan 41, Surat Al-Ahzab ayat 21 dan 22. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa minannihil ghamirah wa ayatihil mutakafirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihi al-anzumiz zahirah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahu maulana al-azim. Hadirin wal hadirat, para ayahanda, para ibunda, para ananda yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakumullah. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan, Bapak Ibu saya izin bacakan dulu ya. Yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan Ketua RW 010 Perum Taman Titian Indah, Ayahanda Haji Prayitno SIP beserta para ketua RT di lingkungan RW 010 Taman Titian Indah tanpa terkecuali. Yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan, pun yang menjadi wasilah malam hari ini saya bisa silaturahim ke tempat yang mulia ini, Ketua Pembina Yayasan Baitur Rahman Al-Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Ismail MA beserta anggota
pembina Yayasan Baitur Rahman Taman Titian Indah tanpa terkecuali Ketua Yayasan Baitur Rahman Taman Titian Indah Al-Ustaz Dr. Ismail Hasim M.Sos beserta kepengurusan Yayasan Baitur Rahman Taman Titian Indah, Ketua DKM kita di Masjid Baitur Rahman Haji Budiono MM beserta pengurus dan penasihat DKM Masjid Baitur Rahman Taman Titian Indah, serta para tamu-tamu undangan yang lainnya, para guru, para ustadz, para ustazah, hapunten nyuhun sewu. Malam ini saya jujur minta maaf. Nggak bakalan nemuin ada penceramah yang minta maafnya panjangnya mengalahkan hukum tajwid mat arif disubuh. Karena kertas yang dititipi nama saya walaupun selebar jujur isinya full, dan ini belum kebaca semuanya. Saya lihat udah setengah 10 lewat, takutnya kalau dibaca ini semua ntar yang di belakang komentar duluan, Ustadz kebayoran lama minum teh anget nyebutin nama aja lama banget. Tapi dengan saya minta maaf panjang ke barusan, kira-kira minta maaf saya dimaafin apa enggak ini? Nah, biar enak ijab kabulnya di awal perjumpaan malam ini, kira-kira dimaafin apa enggak? Alhamdulillah. Nah, di belakang banyak kerudung merah tak berkacamata, jangan pernah ada marah di antara kita. Cocok? Cok gali cok galaga cok. Kurang semangat cocoknya. Cok gali cok galaga cok. Biar lebih cocok para guru yang ada di sini, tadi bersama saya juga pengawal Ibu Hari Ilmi, itu anggurnya masih dianggurin. Beneran loh Bapak Ibu, pisang belum kecolek. Apalagi saya ngeri tamunya takut ada orang Betawi, karena Betawi Bekasi kadang-kadang ampek rada gedean dikit ya. Makanya saya mewakili panitia, mungkin panitia malam ini baru naruh lupa ngedantain, biar saya wakili deh. Silakan Roma Irama orangnya ramah, Anissa Bahar naik sepeda sambil dengar saya ceramah, mangga di dahar yang ada. Nah, kalau saya dari masuk emang langsung megang mic, jadi belum sama sekali, tapi mudah-mudahan ntar saya pamitan Kiai Ismail yang undang punya pengertian. Nanti dirapel sekaligus, tenang guru, ada tikus pada beranak boleh dibungkus buat anak. Ini kira-kira saya ngomong ini panitia dengar apa enggak ini ya? Maafin panitia yang jangan dipikirin, yang penting diusahain. Baik, sepak gabus lelek lohan, cepat bagus nggak bertele-tele, karena jamaah juga udah nggak tahan. Dia mau ngaji maksudnya. Kelihatan dari depan saya lihat yang di belakang ibu-ibu tuh udah pada berapa kali ganti kaki. Dari mulai dari siang. Iya. Ya Allah, mulai melonjor di belakang. Terusin nggak apa-apa kok. Ya, namanya ngaji, apalagi dari habis sisa sekarang udah setengah 10 lewat, yang di belakang sambil melonjor saya lihat bagian-bagian dengkul bahaya itu. Sambil lihatin Romano udah ngomong, Ustadz udah makin malam, ngapa obat batuk dari rawa bugal, mata ngantuk, pantat rada pegal. Ya Allah, maafin Bapak Ibu ya, saya lihat ibu-ibu ngaji kalau udah ketawa gini resep ngelihatnya, karena kalau udah ketawa gitu sama utang lupa dia. Ya, hadirin hadirat rahimakumullah, hari ini kita memperingati Maulid Nabi besar kita Muhammad. Nah, malam ini saya ingin ajak ngaji semuanya, bukan kata saya, kenalin dikit. Saya ingin pinjam ungkapan ulama kenamaan dan terkenal yang bernama Syekh Nawawi Al-Bantani. Siapa namanya? Nah, nggak mungkin kita sayang kalau kita nggak kenal sebelumnya. Sedikit saya kenalin, wabil khusus kepada anak-anakku sayang, generasi Gen Z, biar makin kenal dengan ulama-ulama Nusantara. Salah satunya malam ini yang saya mau pinjam referensinya perihal Maulid Nabi kita di Masjid tercinta Baitur Rahman ini, di mana ungkapan Syekh Nawawi. Siapa beliau?
Pertama, ayah bunda Syekh Nawawi Al-Bantani patut diketahui salah satu tokoh ulama Nusantara yang semasa hidupnya pernah menjadi guru besar dan imam di Masjidil Haram. Di mana? Kira-kira Masjidil Haram adanya di Bekasi atau di Mekah? Yang pertama. Kedua, siapa beliau? Luar biasa kalau melihat perjalanan beliau. Beliau adalah ulama Nusantara, kelahiran Tanara, Banten. Saya maulid ini udah hampir 3 kali diundang ke wilayah kampung kelahirannya. Ya, siapa beliau? Beliau salah satu tokoh ulama Nusantara yang semasa hidupnya Bapak Ibu mendapat julukan dari ulama-ulama Timur Tengah, disebutnya Hijaz pada masanya. Julukan yang beliau terima dari ulama Timur Tengah apa? Sayyidul Ulama Hijaz. Apa artinya? Panglima ulama sejazirah Arabia. Kira-kira kalau panglima adanya di belakang atau di depan? Dan itu ulama berasal dari negeri kita, Tanara, Banten. Kira-kira kita orang Indonesianya wajib bangga apa enggak? Itu yang kedua. Saya nyebutin palingnya 4 aja. Yang ketiga, siapa beliau? Beliau ayahanda ibunda para ananda, ulama Nusantara yang semasa hidupnya Allah anugerahkan keluasan ilmu, karena hingga saat ini karya kitab kelintap yang beliau tulis nggak kurang berjumlah 115 kitab. Banyak apa dikit? Dan kesemuanya berbahasa Arab, dan Arabnya Arab gundul. Anak zaman now Pak diajak ngaji Arab gundul, komentar, ibu ya Ustaz Arabnya gundul, yang gondrong aja kok keder. Tuh. Yang keempat, terakhir nih, sebelum saya meminjam dari referensi ya kitab yang beliau tulis. Siapa beliau? Beliau ulama Nusantara, ayahanda ibunda, lahir tahun 1230 Hijriah. Saya ngomong data banget dari awal nih. Wafat tahun 1314 Hijriah. Yang kalau kita lihat nasabnya ke atas, saya ngomong pelan-pelan nih, karena kalau ada yang bisa ngulangin, tolong maju ke depan, ikhlas, ridho. Saya kasih hadiah minimal 500.000. Ya, nggak paham, setengah juta. Nggak paham juga, Bu, Pak, 5 lembar yang merah, begitu. Kalau yang biru jadi 20 lembar. Nah, saya ngomong pelan-pelan. Dan di TV saya nggak pernah ngebahas begini. Ini karena malam ini kita mau ngaji dan kita mau pakai kitab yang beliau tulis, kita sambil permisi pamitan. Siapa beliau? Syekh Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali bin Jamad bin Janta bin Masbukil bin Mas'ud bin Mas'ud bin Maswi bin Pangeran Tajul Aras bin Sultan Maulana Hasanuddin Banten bin Sunan Gunung Jati Cirebon bin Sayyid Umatuddin Abdullah bin Sayyid Ali Nuruddin bin Sayyid Syekh Jumadil Kubro bin Sayyid Ahmad Jalaluddin bin Sayyid Abdullah Az-Zamakhshari bin Sayyid Abdul Malik Az-Zamakhshari bin Alwi Amil Faqih bin Muhammad Sahib Mirban bin Sayyid Ali Khali Kasim bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad Nadim bin Ali Al-Quraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali punya bini Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra binti Kanjeng Nabi tercinta Muhammad Rasulullah. Mana yang mau dapat setengah juta? Ulangin yang barusan. Ya,
TV sesuai yang diatur, ringkas, durasi cuma beberapa detik, makanya ucapkan sebentar banget. Raih hidup berkah bersama Luwak White Coffee. Iklan ya. Kalau malam ini namanya kita mau ngaji, yang saya mau pinjam dari kitab beliau, kira-kira saya nyebutin begitu dan apa enggak tuh? Jelas apa enggak? Jadi malam ini berarti kalau kita mau ambil dari kitab beliau, kira-kira kita ngaji sanatnya nyampe nggak ke Rasulullah? Nyampe apa enggak? Tadi saya ngomong data apa enggak? Terburu-buru apa santai? Santai. Ya Allah ya Rabbi. Kenapa? Karena di dalam hati saya dari sejak belajar dulu sampai gini hari nggak berubah. Mana saya hobi ziarah ke ulama-ulama yang masih hidup, ziarah ke para ulama-ulama yang udah pada wafat, apalagi ziarah untuk orang-orang tua kita. Kenapa? Dasarnya mohon maaf, kasih tahu tuh ke sebelah yang suka lidahnya lemes. Lemes kenapa? Ziarah dibilang minta sama kuburan. Lah kagak minta sama kuburan coy. Enggak. Kenapa? Karena kata Al-Quran, kata apa? Kata Quran, suratnya mana? Ini saya ngomong data. Surat Ali Imran ayat 169. Surat apa? Ayat berapa? Ibu tandain dia yang hobi ziarah harus hafal di ayat. Apa kata Qurannya? Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Ayatnya ini bukan saya ngajarin, Al-Quran yang mesenin Bapak Ibu. Makanya kita diajarkan biar sering ziarah sama yang udah meninggal, sama yang masih hidup, sama guru, sama orang tua. Ini Quran yang mesenin. Apa pesannya? Wala tahsabanna. Kalau kita ngaji nahu, ini lanya lanahi. Tahsabanna ujungnya lihat ada nun taukid fakilah kalau bahasa santri. Hai Taufikur Rahman, kalau saya pulangkan ke diri saya, hai ayahanda, hai bunda, hai ananda, jangan sekali-kali Anda mempunyai statement, Anda mempunyai ungkapan, mempunyai perkataan bahwasanya mereka para pejuang-pejuang agama Allah mereka mati, akan tetapi mereka tetap hidup dan di hadapan Tuhannya. Lihat bentuknya, fi'il mudhari' mabni majhul di situ. Berarti bentuk yang sifatnya kata kerja yang terus-menerus, nggak ada berhentinya, tapi bentuknya mabni majhul. Kenapa? Berarti Gusti Allah turunkan yurzaqun, dianugerahkan rezeki selalu. Tuh, kalau itu ayat saya singkat pakai pantun, boleh? Boleh? Nah ini si pantunnya begini kurang lebih nih. Orang kalau mau, kalau nggak mau nggak apa-apa. Kalau saya pakai nih. Kalau saya terjemahkan ke bahasa pantun, kalau mau makin barokah, ayam teriyaki buatan mertua. Kurang semua ucap cakepnya. Ayam teriyaki buatan mertua. Untuk tetamu dari Pekanbaru, pengen barokah rizki, minta ridho orang tua. Pengen barokah ilmu, minta ridho dari para guru. Setuju kan? Karena yang namanya orang tua, guru itu keramat hidup kita. Kalau nggak percaya, yuk keluarin dah suaranya. Enak apa nggak kita baca nih? Man ana laulakum kaifa mahu mengadah hadroh. Ini ngapain aja toh? Bener-bener ini makanan udah habis, ntar nggak ada jatah amplopnya, bisa-bisa dipotong loh. Iya, masih kuat gitu. Tau, masih kuat ya lagunya. Nggak apa-apa, aja vokal. Kalau mengada hadroh mah buat apaan bu? Punya makanan lapar nggak dimakan, gitu. Iya, mau nabung mau nggak?
Yaudah kalau enggak jangan dibasahin, udah kita aja nggak apa-apa. Man ana man ana man ana kaifala rukum kaifala ahwalukum man ana man ana man ana laulakum kaifala enak apa enggak? Ya, kalau ada dipakai ya lebih semangat, betul nggak kamu? Enak apa enggak? Tahu nggak artinya? Nah coba itu nggak tahu aja enak, gimana yang tahu? Mau tahu artinya? Mau tahu? Nih biar kita makin takzim, makin mahabbah sama orang tua, sama guru. Nih saya terjemahkan pakai pantun, boleh? Dari Keramat ke Pasar Baru, berbekal bakwan dan markisah, kita doakan selamat untuk para guru. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Cocok? Cocok? Cok gali cok galaga cok. Jadi tandain guru pahlawan tanpa tanda jasa, bukan beban negara. Betul kan Bu? Tuh, yang ngomong udah mulai dilirik sama KPK. Udah, kita nggak ngomongin itu. Intinya kita bukan siapa-siapa tanpa jasa-jasa orang-orang tua dan guru-guru kita. Betul apa enggak? Nah malam ini tadi udah saya sebutkan Syekh Nawawi, kita mau pinjem redaksi dari isi kitabnya biar ilmu yang kita terima malam ini menjadi ilmu yang barokah. Amin ya Allah ya Rabbal. Jam 10 kurang 5 menit saya belum kelar ngasih tahu ruang ini, bahkan baru mau mulai. Masih kuat ya? Siap mulai nih? Oke. Kue cucur, kue cincin, meluncur jin. Ya. Nah, para ayahanda, ibunda, para guru khususnya, dari 115 kitab beliau ada satu kitab yang di kalangan pesantren nggak mungkin santri nggak kenal nih kitab. Yang di kalangan pesantren nggak mungkin santri nggak baca nih kitab. Bahkan saya secara pribadi, walaupun udah dari tahun berapa kelar, sampai dari masih nempel. Mana? Di antaranya ada namanya karya beliau, Nasoihul Ibad. Apa namanya? Nah, jadi yang di rumah punya kitab kan tinggal dilacak di rumah nih. Iya. Pada kitab Nasoihul Ibad, pada makalah yang berisi 5, makalah yang berisi 5 tuh, karena dari mulai 2, 3, 4, ini yang kelima. Di situ ada ungkapan Syekh Nawawi begini, qala jumhurul ulama. Redaksi kitabnya begitu adanya. Kita ngaji dulu ya. Saya baca dulu boleh kan? Telah berkata sopo siapa? Jumhurul ulama. Jumhurul ulama berarti banyak apa dikit? Banyak. Yang ngomong Syekh Nawawi. Apa perkataannya? Innallaha ta'ala, sungguh Gusti Allah Ta'ala, akrama, telah memuliakan, nabiyahu, akan nabinya, Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yaitu baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi khamsi karomatin, dengan 5 kemuliaan. Berapa? Berapa? Ini saya sebutin dulu satu persatu. Ngebahasnya belum tentu, karena kalau dibahas sampai 5 asli sampai subuh nggak kelar. Kalau sampai subuh nggak kelar berabi, takutnya bapak ibu puas, saya makin lemas. Iya, paling saya sebutin dulu 5 dulu. Apa? Pertama, bil ismi, dari segi penyebutan nama. Wal jismi, kedua dari segi jisim, jasmani rohani yang ada pada diri Rasulullah. Wal adai, ketiga dari segi loyalitas, kedermawanan, murah tangannya,
pemberian. Wal khata'i, keempat dari segi kekeliruan. Wal ridha, dan kelima dari segi keridoan, keikhlasan, kerelaan yang ada pada pribadi di Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk poin pertama dulu deh. Pak, masih semangat ya. Begini redaksikannya, dijelaskan yang pertama. Fa'ammal ismu, maka adapun dari segi penyebutan nama Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad, fanadahu birrisalati, maka Gusti Allah menyebut nama Nabi kita di dalam Al-Quran. Walam yunadihi bil ismi, belum pernah Allah menyebut nama langsung. Kama, sebagaimana nada jami al-anbiya'i, di saat Gusti Allah menyebutkan nama-nama Nabi selain daripada Nabi kita Muhammad. Yuk kita buktikan ungkapan Syekh Nawawi bagaimana praktek di dalam Al-Quran. Masih kuat jadi? Masih kuat ya? Bantuin Nabi pertama siapa? Siapa? Ibu yang megang buku, megang pulpen atau di handphone ada aplikasi Qurannya, yang memang niat ngaji, tolong pandain surat Al-Baqarah ayat 34. Surat Al-Baqarah ayat ke-34. Surat apaan? Ayat berapa? Siapa Nabi kita tadi? Nabi yang pertama siapa? Saya baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Bantuin Bapak Ibu yang menyimak. Di surat Al-Baqarah ayat 34 disebut gak tadi nama Nabi Adam tuh? Disebut ya. Syekh Nawawi ingin menjelaskan, tapi ada nggak tambahan begini? Li Adama Rasulillah. Ada nggak? Nama doang udah Adam doang. Tuh yang dimaksud Syekh Nawawi. Nama Nabi selain Nabi Muhammad disebut di Quran nama doang Adam. Jelas tuh? Ada tambahan nggak pakai julukan? Nggak ada. Al-Baqarah berapa? Ini kira-kira yang saya sampaikan jelas apa nggak nih? Yuk tambah lagi. Yang kedua ayat 53. Saya pakai Al-Baqarah dulu dah. Ganti surat nanti makin liar. Ini yang juga yang nulis saja belum tentu paham, gimana yang kagak nulis? Ntar kan lakinya nanya, lu tadi hadir nih maulidan? Alhamdulillah bebek suami itu. Neng duduk paling depan. Siapa yang ceramah? Namanya gue lupa. Pokoknya ada pantunnya aja. Dibahas perihal apa? Perihal kemuliaan Nabi Muhammad. Dari kapan mana? Dari Syekh Nawawi. Ayatnya banyak. Surat apaan? Lu jangan ceramah bang. Pokoknya Quran aja. Jangan ya. Jelasin. Yang kedua Al-Baqarah ayat 53. Surat apaan? Ayat berapa? Oke. Saya baca lagi ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ataina Musal kitaba wal furqan la'allakum tahtadun. Disebut gak nama Nabi Musa? Disebut ya. Tapi ada nggak tambahan begini? Wa id ataina Musa Rasulullah. Ada nggak begitu? Udah berapa tuh? Dua. Yang dimaksud Nasawi ini Nabi Adam nama doang, Musa doang. Udah dua. Kurang. Biar di atas 3. Nambah lagi. Al-Baqarah ayat 127. Surat Al-Baqarah ayat 127. Yang nulis jangan ketinggalan. Dan kalau Bapak Ibu paham, besok tulis sampai lagi, silahkan sampaikan biar menjadi ilmu yang bermanfaat buat jamaah lagi yang belum tahu. Surat apa yang ketiga nih? Ayat berapa? Oke, saya baca lagi ayatnya. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'id
baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Disebutkan nama Nabi Ibrahim, disebutkan nama Nabi Ismail. Udah 4 nama nih. 1 Nabi Adam, Al-Baqarah 34, 2 Nabi Musa, Al-Baqarah 53, 3 Nabi Ibrahim dan Ismail, yang padahal kalau kita lihat nasabnya, namanya kita ngaji maulid, kita baca sejarah, saya bacain. Yang bisa ngulang tolong maju hadiahnya 300.000. Beneran? Ya Allah, saya takut dibilang bohong, saya bikin janji deh, naik kereta pakai kacamata, tidak ada dusta di antara kita. Ya beneran? Bantuin, nama Nabi kita siapa? Nabi kita Muhammad. Tadi di Al-Baqarah 127 disebut ya nama Nabi Ismail dan Ibrahim. Jadi kalau kita lihat nasabnya, saya ngomong pelan-pelan ini. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Aud bin Muqawwim bin Nahur bin Tayrah bin Ya'rud bin Yasjud bin Nabil bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim. Diterusin lagi, bin Azar bin Nahur bin Sarud bin Rohu bin Palih bin Aibar bin Syarif bin Arfasad bin Sam bin Nabilu bin Lama bin Matusalah bin Ahmed Nabi Idris bin Yad bin Malayir bin Kainan bin Yanis bin Nabi Sid bin Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Mana yang mau dapat 300? Bapak Ibu, ya kan namanya lagi ngaji sejarah, Nabi Maulid kan, biar kita buka sejarahnya. Oke, 4 nama sudah: Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ada nggak Allah menyebut pakai julukan? Itu yang dimaksud sama Syekh Nawawi. Tapi berbeda di saat Gusti Allah menyebut nama yang malam ini kita peringati Maulid. Berbeda Sar. Yuk kita bandingkan. Udah siap nih? Masuk bagian? Iya, ini belum kelar loh. Tadi 4 Nabi udah loh. Saya malah Pak di rumah loh, bukan baru, udah lama. Itu saya pretelin dari mulai Al-Baqarah, pindah Ali Imran, pindah An-Nisa, pindah Al-Maidah. Tuh, Pak. Jadi kalaupun ngebahas ini, jujur asli jam 12 aja baru 1 bab nih nggak kelar. Bener kan? Ini baru 4 aja tuh udah berasa tuh. Jam 10 lewat 5 menit. Baru 4 tuh. Ada Musa, Ibrahim, Ismail. Sekarang kita lihat di saat Allah menyebutkan nama Nabi kita tercinta Muhammad. Yuk kita lihat surah Ali Imran ayat 144. Surat apa? Ayat berapa? Nah, anak hadra lu jangan kabur dulu ya. Ntar ada lagi, ntar tenang. Iya, gitu. Iya, lagi makanan udah habis. Oke, surat apa tadi? Ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Qori juara 1 tingkat keluarga. Surat apa barusan tuh? Ayat berapa? Tertib, bebek.
nih lihat, kita lihat secara gramatikal bahasa Arabnya. Wama Muhammadun. Itu ada huruf nafi, ma. Tapi setelah huruf nafi ada ilah. Namanya kalau kita ngaji nahwu istisna. Wama Muhammadun illa Rasul. Julukan apa nama? Julukan apa nama? Tadi Nabi Adam ada nggak begitu? Nabi Musa ada nggak begitu? Kata Syekh Nawawi mengutip ungkapan jumhur, Quran 30 juz di saat Gusti Allah menyebut nama Nabi kita tercinta, belum pernah ada nama doang, pasti ada julukannya. Dan itu Rasul di situ Bapak Ibu isim mufrad. Berarti kata tunggal, bukan buat Nabi Adam, bukan buat Nabi Ismail, bukan buat Nabi Zakaria, spesial just for Muhammad Rasulullah. Jelas apa enggak nih? Oke, lebih jelas lagi. Buka Al-Ahzab ayat ke-21 yang tadi di muka 5 saya baca. Surat apaan? Ayat berapa? Di Al-Ahzab ayat 21 ya. Laqad kana lakum. Punten. Nama Nabi kita siapa? Nama Nabi kita siapa? Fi, nyebutnya Fi Muhammadin apa Fi Rasulillah? Julukan yang dipakai apa? Julukan. Udah 2 tuh. Tambah 1 lagi. Al-Ahzab ayat 40. Saya baca lagi. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Lihat penegasannya. Walakin Rasulullah. Ada mu'aqqab wa khataman nabiyyin. Nama apa julukan? Dan orang kelihatan istimewa dan mewah karena pakai pangkat. Kalau pangkat jadi 2, jadi sederhana. Nih saya contohin. Punya camat namanya Ucep. Siapa namanya? Siapa namanya? MC-nya mahir dalam mengolah bahasa, retorikanya cakep dan betul-betul bisa mengolah bahasa. Apa kata MC kita? Alhamdulillah, maulid kita sempurna karena kedatangan Bapak Camat kita. Itu nyebut Bapak Camat nama apa pangkat? Pangkat. Yang terhormat doktor, pangkat apa nama? Pangkat insinyur, pangkat apa nama? Tuan Haji, pangkat apa nama? Jadi cakep. Bapak Camat tercinta, doktor, insinyur, Tuan Haji, Encep. Jadi cakep karena ada pangkat. Sekarang MC ngomong sampai ada ini. Yang saya hormati Encep. Halo. Jelas apa enggak nih? Di Quran Allah nggak pernah menyebut nama Nabi kita Muhammad sekedar nama, pasti ada julukannya. Berarti nama Nabi kita dimuliakan nggak sama Allah? Jujur, jangan terpaksa. Nama Nabi kita di Quran dimuliakan apa enggak? Maka malam ini kita maulid sukses karena kekompakan dari para donatur, panitia, Bapak Ibu hingga jam 10 masih anteng ngaji. Rugi kalau kita pulang maulidah nggak kecipratan kemuliaannya. Setuju nggak? Para donatur udah ngeluarin duit yang 5 juta, yang 10 juta, yang 1 juta buat sukses acara. Kita yang hadir di sini rugi kalau kita nggak kecipratan kemuliaannya. Paham nggak Pak? Masuk kurang paham? Saya bikin contoh. Punya besti, tahu besti? Punya besti tukang minyak wangi Pak. Bestinya tukang minyak wangi. Dan kita nempel terus sama besti tukang minyak wangi. Itu bodoh kalau kita nggak kecipratan wanginya. Jelas jadi? Paham nggak? Malam ini kita memperingati maulid Nabi sampai jam 10 malam belum kelar. Donatur yang udah pada ikut nyumbang ke depan makin istiqomah lagi buat kerajaban, buat maulidan, buat nuzul Quran. Mohon maaf, yang kita
dimuliakan nggak sama Allah? Rugi banget kalau kita nggak kecipratan kemuliaannya. Nih kalau nggak percaya biar nggak makin ngantuk, hadroh ya, hadroh ya, hadroh. Nih kalau dia mau silakan, kalau nggak apa-apa. Kita baca bareng-bareng deh, jangan ngantuk. Coba. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah alaika ya Nabi. Enak apa enggak? Tunggu toh, ada lagi masih. Sekarang kita buka, kita buktikan yang kedua. Yang mau selawatan, ayo bareng-bareng, semangat dan gak jadi rugi. Yang gak ada selawatan biarin, jangan dimarahin, jangan dimusuhin. Besok juga dia mati, kuburannya masing-masing. Iya, ini yang kedua. Hadrat Abu lagi ya, coba bareng-bareng kita keluarkan suaranya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika ya Nabi. Enak apa enggak? Diprotes saya, Ustaz tuh enak karena pakai hadroh, kalau nggak pakai hadroh jadi nggak enak. Saya bilang enggak, selawat mau pakai hadroh nggak pakai hadroh tetap kalau dia diikhlaskan Allah nikmat, karena yang kita harapkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad. Oke, hadroh rehat sejenak aja sejenak. Kita buktikan nggak pakai hadroh sekarang. Yang mau ayo bareng-bareng keluarkan suaranya. Yang nggak ada selawatan biarin, besok dia mati, kuburannya masing-masing. Ya, beneran. Yuk yang ketiga. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib. Jujur, walaupun yang pakai hadroh enak apa enggak? Udah tiga tuh, baru ya Nabi doang. Diprotes saya, Pak Ustaz, mengsalawat ya Nabi doang aja. Enggak, saya belum banyak. Saya kalau mas santri itu sebelum baca kitab, walaupun nggak banyak, beberapa bait dari Quran saya baca. Ya Rabbi bil Mustafa balik maka waghfir lana ya wasi'al. Diprotes lagi, Ustaz lagunya kendor, nggak semangat. Kalau mau semangat pakai hadroh lagi. Nah, bener kan? Hadroh, coba itu tahu. Dia semangat, yang mau ikutan ayo, yang ada berselawatan biarin, jangan dia berantem. Besok dia mati, kuburannya masing-masing. Iya, dia pakai hadroh sekarang. Ya Rabbi bil
rada slow. Saya bilang ada, saya ingat ilmu emak saya dulu sambil ngayunin bocah. Iya, hado di dulu hado, lagi hado nih, rada slow. Ya Rabbi bil Mustafa maqasidana waghfir lana ma madha. Yang ini sekali aja, 2 kali takut pada pules. Emang dulu emak kita sambil ngayunin bayi bacaannya begitu, betul Pak Kamu? Jadi dari sejak bayi tuh bocah diperdengarkan nama Nabi, lah gede diajak berjamaah ke masjid, ayo marhabanan, ayo maulidan, ayo lah emak-emak zaman aja Pak yang ada rongkah. Lah beneran diajarin salat nggak mau, anak tidur ganti cikini. Bayangin masih bocah Cikini, Gondang Dia, Cikampek, Tasikmalaya. Lah begitu bocah gede ngayak baik. Bu, ibu, ada yang soal sama saya begini, Ustaz, saya demenin lagu ini dan saya yakin Pak, yang hafal nih lagu pasti rambutnya udah banyak putih-putihnya. Beneran? Gak tau jam itu lama apa enggak? Namanya malam yang nggak ngantuk ya Bu. Gini Ustaz lagunya, ya gimana? Rasa cinta stop lu cepet banget. Coba ganti wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Bukan itu terus. Rasa cinta stop selawat aja, selawat ada sedang selawat aja ada pahalanya, nggak bisa tetap bisa. Sholatullah ala Toha Sholatullah salamullah Yasin nyuara gitu ibu-ibu. Ustaz kalau saya mau nge-rap gimana? Saya tegasin lagi, rapnya gimana kok? Begini, gak tau orang sini apa-apa enggak. Ini rapnya perasaan insan apa juga salat ilahi salimil minal afati wa min hammi wa min bi ahlil bar sholatullah ala Toha sholatullah ala Yasin 10:30 kurang 6 menit. Saya kasih tahu Bu, kan kelihatan belum hari udah 3 orang yang pamitan. Sekarang subuh jam 4 lewat 18 menit. Beneran janji jangan pada kesiangan berjamaah ya. Iya, saya jujur loh Bu, hari ini nih jadwal saya malam ini nih, hari ini nih kemarin yang ke-6 ini dari pagi. Masya Allah, jam berapa bulan? Dari sebelum subuh tadi. Tapi kelihatan nggak ngoyoknya? Kelihatan nggak ngantuknya? Yang tadi Ki Ismail suruh duduk di bangku, bukannya sengaja mau, bangkunya membel banget rumahnya. Takutnya saya duduk di bangku tuh, lihat tuh, membel, ada kipas angin deh, salah. Takutnya obat batuk dari Borobudur, mata ngantuk gampang tidur. Tapi insya Allah saya besok subuh punya jadwal lagi Bu, Masya Allah. Oke Bu, intinya kita selawatan enak apa enggak? Di Quran dimuliakan apa enggak? Nah, ini sebagai kuncian biar betul-betul ibarat ngaji itu udah kekunci. Tandai terakhir surat ke-8 juz
ke-9 ayat ke-33 ya. Saya pentokin ada setengah 11 cukup ya. Nah 11 kalau takutnya jam 11 takutnya bapak ibunya, takutnya ngajinya dapat, takutnya jarum diambil kampak dibuang. Iya, tetap ngajinya dapat, tapi besok subuh berjamaah juga jangan ketinggalan. Setuju Pak? Lagi kalau kebanyakan takut luber, mendingan gini paham, nama doang tuh kemuliaan Nabi disebut di dalam Quran, jelas tadi dalilnya. Barusan jelas Pak? Biar kelar ngaji namanya paham, itu gak sia-sia. Kenapa? Kecil lendek makan bakso rusuk, biar pendek tapi masuk. Setuju? Biar pendek yang penting, biar pendek yang penting. Nah itu kan. Ibu nggak begitu. Bener. Kalau dibalikin ibu juga buat apa? Panjang, nggak masuk kan capek-capek doang. Kadang ada loh bapak ibu orang yang ngomong udah sejam lewat, tapi yang diajak ngomong ditanya, lu paham nggak? Tahu gue orang arti. Biar yang penting begini, tapi besok subuh nggak kesiangan, yang dikaji paham, setuju apa enggak? Nanti kunciannya surat ke-8 juz ke-9 ayat 33. Surat ke-8 surat apaan? Oke, juz berapa dulu? Ayat berapa ya? Nah, yang nyatet jangan ketinggalan ya, biar kita pulang dari sini harus ada oleh-oleh ilmu yang harus dibawa. Ibu bapak, saya mau nanya dulu nih, percaya nggak amal Quran? Ingat, ini yang dibahas semua janji Quran, bukan janji pilkada. Nah iya Pak, kalau pilkada beda tipis sama pilkabe. Iya, apa bedanya Sah? Kalau pilkabe ibu lupa jadi, pilkada banyak kan begitu jadi. Iya, hadir malam ini anggota dewan, bukan saya katain, kita doain dari Taiwan langsung ke Madinah. Yang merasa anggota dewan harus makin amanah. Iya, didoain. Oh, Pak, iya, kalau Quran udah berjanji luar biasa. Boleh semangat dulu, boleh? 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 Saya nanya boleh-boleh gini sambil ngatur jeda waktu bener arah. Iya, udah baca Quran duduk di taman. Di hari Jumat waktunya istirahat. Di saat Quran kita jadikan pedoman hidup selamat dunia akhirat. Cocok? Cok gali cok dalaga cok. Nah terakhir Al-Anfal ayat 33. Udah ketemu? Ini saya baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Bu, Pak, ini saya bahas semuanya, secuilnya. Kalau semuanya yakin jam 11 nggak kelar. Ini tentang sholawat dulu. Bu, Pak, ada orang Sunda di sini. Sunda, oke. Tolong yang Bekasi, Betawi, yang Jawa jangan ngambek dulu. Sudah. Mohon maaf. Orang Sunda kalau udah keluar bahasa begini nih. Ini saya contohin. Teteh badai ke pengawasan ke ari cek lainna. Teteh jawab, urang mah mual. M-O-A-L. Orang Sunda kalau udah ngomong mual pakai O, bukan pakai U. Kalau pakai U jadi ke belakang. Orang Sunda kalau udah ngomong mual kira-kira jadi apa enggak? Jawa. Yang Jawa dengerin Jawa. Ini hadir. Orang Jawa kalau udah ngomong bahasa mo. Iya. Ada punya murid begitu lahiran nelfon sama saya bilang, Nek, anak lu susuin pakai ASI 2 tahun dia proses Ustaz 2 tahun kelamaan karena body saya jadi nggak bagus. Saya diem aja dah. Begitu 15 tahun dia nelfon sambil nangis lagi, Ustaz ngapa lu ngapa? Anak saya Ustaz, kenapa? Yang katanya sehat kemarin, terus kenapa? Udah akil balik, terus saya suruh sholat, terus dijawab nah sholat, dijawab
makmum. Saya bilang, kan dulu lu kasih susu kale, di dalam kale ini gambar para siapa? Dia suaranya suara mo. Iya, oke, Bu, saya pinjam gini biar jelas. Maksudnya gimana? Ibarat orang Sunda di Al-Anfal ayat 33 keluar bahasa mual. Ibarat orang Jawa keluar bahasa mual. Apa? Gusti Allah mual mungkin. Gusti Allah nggak bakal nurunin bencana ke masyarakat Bekasi. Iya, kurang jelas Jawa Barat, kurang jelas NKRI nggak mungkin Allah turunkan bencana. Syaratnya apa? Baca bareng-bareng, syaratnya bareng-bareng baca. Yuk. Wa anta fihim. Lagi biar merasa. Allah nggak bakalan nurunin bencana ke suatu tempat kepada mereka sementara. Saya nerjemahin pakai sementara karena di sini wawunya bukan wawu atof, bukan wawu kosam, tapi kalau kita ngaji nahwu ini wawu haliyah, keadaan. Sementara keadaannya anta, ai kata mufasir Muhammad Rasulullah. Sementara engkau Muhammad masih membersamai mereka. Bayangkan Bu, yang maulidan malam ini bukannya di Baitur Rahman. Iya, ya Allah ya Rabbi, se-Indonesia bikin maulid no haul bagi persiapan di Solo luar biasa. Udah pada mulai berangkat ke sana. Untung Indonesia masih banyak yang bikin maulidan. Otomatis disebut nama Nabi kita. Disebut gak nama Nabi kita? Tadi saya baca selot banyak apa dikit. Allah gak bakal nurunin bencana ke suatu negeri sementara di negeri tersebut masih banyak menyebut nama Muhammad Rasulullah. Itu untuk universal. Yuk kita tarik secara personal. Bu, Pak, pengen gak yang punya utang kebayar? Pengen gak rumah tangga sakinah mawaddah marhamah? Pengen gak utangnya yang namanya bisnis lancar? Pak, pengen apa enggak? Ini berlaku juga buat rumah tangga kita. Berlaku. Kalau bahasa kasarnya, Allah gak bakalan bikin belangsak kita punya hidup selama Nabi Muhammad masih selalu membersamai kita. Saya nanya nih Bapak Ibu, jujur, ini udah 10:30 lewat 1 menit di jam tangan saya. Iya, jujur, dari melek mata tadi pagi, dari melek mata sampai kenari, jujur, udah berapa ribu kita basahi lidah kita untuk mengucap nama yang mulia Muhammad Rasulullah. Dapat goceng? Belum. 4.000? Belum juga. 3.000? Belum. 2.000? Belum juga. 1.000? Gopek? Belum juga. 300? Pantes belangsak ini. Ini yang janji bukan Taufikur Rahman, Al-Quran. Iya. Lu masih ada, saya punya guru di wilayah Bintaro, Profesor Dr. Said Adil Munawar, mantan Menteri Agama kita. Ya, Pak, Bu, masih ada orang ini. Kalau nggak percaya, kemarin Ustaz Pantun ceramah sampaikan, insya Allah apa bahasa beliau? Kalau pengen cepat terkabul hajat-hajatnya, dan bukan baru 1-2 yang udah buktiin. Mana? Beliau ngaji jarang salawat nariyah di Bogor. Saya tinggal di Bogor, ada juga tuh di Tanah Baru, Mama Ajengan Nahrawi sama juga. Cuman mohon maaf, ada banyak. Kalau mau beras hasilnya 4.444 kali, mulai dari jam 8 tadi, ntar kelar jam 2. Nyoba dari jam 8 baru 9:30 tasbih saya kemana, palak saya kemana. Nah Bapak Ibu, kalau berat kayak gitu, nah masih ada juga orang di Pekalongan, masih ada. Siapa? Habibun Al-Mahbub Al-Habib Lutfi Pekalongan bin Yahya. Pesan beliau apa? Ustaz Pantun kirim salam sama jamaah Antun, siapa yang pengen di rumahnya punya pohon duit. Pohon duit. Pohon duit. Ini kalau mau, apa pesan beliau? Jangan kurang dalam sehari 400 kali. Gak banyak sekali dan gak besar kayak tadi, gak
selawat Jibril. Selawat apa? Itu dengan anak oh banyak utaran lama lu ngobrol di grup WA. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Mana janjinya? Al-Anfal ayat 33. Surat apa? Ayat berapa? Ini malam ini kita ngaji jelas apa enggak? Paham apa enggak? Ya Allah, kalau paham dan jelas, semoga komitmen di awal dijaga, kecil lendek makan bakso rusuk, biar pendek yang penting. Udah masuk? Dah jangan dikeluarin lagi. Ilmunya, ya Allah, kalau saya ngomong rada kasar, saya minta maaf. Emang saya makhluk kasar Bapak Ibu. Sebab kalau saya makhluk halus saya enggak kenal. Ya, dah saya kunci bab selawat pakai pantun, boleh ya? Boleh ya? Ngajak besan naik pesawat. Kurang semangat ucapnya. Ngajak besan naik pesawat. Itu besan orang Jampang. Jangan pernah bosan buat berselawat, karena segala urusan pasti Allah buat gampang. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Makan lesehan ngajak suami, mudah-mudahan bisa dipahami. Angkat tangannya biar nggak pegel, boleh? Saya mau mantun pakai bahasa Inggris, boleh? Angkat semuanya yuk. Ikan hiu panjang semeter. See you later. Akhir kalam. Wassalamualaikum